Karena sangat berbahaya sekali ketika jihad dimaknai angkat senjata perang. Untuk konteks hari ini dan untuk konteks Indonesia. Karena apa landasannya? Sehingga mengharuskan angkat senjata dan perang. Dan siapa yang mau diperangi? Jangan sampai ada sekelompok orang yang ingin memecahkan persatuan atas nama agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, masih rame tentang kalimat hayya 'alal sholah, itu diganti dengan hayya 'alal jihad. Nah, ini kemudian menjadi polemik dan banyak sekali para tokoh yang kemudian angkat suara, angkat bicara terhadap sekelompok orang yang mengajak jihad. Entah kemudian mau siapa yang diperangi, karena faktanya di Indonesia adalah mayoritas Islam. Masa mau memerangi saudara kita sendiri, sesama umat Islam? Oke. Faktanya kan mayoritas di Indonesia ini Islam, ya. Banyak sekali kemudian para tokoh yang pada akhirnya bersuara. Malam saya kemudian mengutip dari sikap PBNU terhadap adanya sekelompok orang yang mengajak, yang mengganti adzan menjadi hayya 'alal jihad. Nah, sekarang MUI juga bersikap, ya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sikap, mengeluarkan pandangannya. Mari kemudian kita simak sama-sama. Jangan sampai ada sekelompok orang yang ingin memecahkan persatuan atas nama agama. Jangan sampai. Jangan sampai kita menutup pikiran. Coba kita lihat Indonesia ini, ya. Karena kan saya melihat juga banyak sekali yang kemudian sambil mengangkatkan pedang, sambil mengangkatkan parang, golok. Apa maksud dan tujuannya? TNI dan Polri saya kira harus menyelidiki apa tujuannya tuh. Jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai ada sekelompok orang yang kemudian mengacak-acak ketentraman warga negara. Selalu saya katakan, mau apa di Indonesia? Mau cari apa? Apakah ketentraman kita terganggu? Apakah peribadatan yang kita lakukan diganggu? Ada yang mengganggu oleh siapapun itu, oleh kelompok yang lain, oleh siapapun itu, atau oleh pemerintah bahkan. Ada gak pemerintah yang kemudian melarang sholat? Aman-aman saja. Oke, aman-aman saja. Apa yang mesti diperangi? Apa yang mesti diberantas? Alasan apa? Kemudian kalian mengangkatkan pedang dan senjata untuk berjihad. Alasan apa? Lagi pula, apa argumentasi yang jelas terkait penggantian adzan hayya 'alal sholah menjadi hayya 'alal jihad? Ada gak? Dasarnya dari mana? Dalilnya dari mana tuh? Jangan sampai kemudian kalimat itu diganti, dirubah hanya dengan bermodalkan kepentingan duniawi. Wah, ini jangan sampai kita menjadi
orang bodoh di dalam menyikapi persoalan, apalagi terkait agama. Karena berbahaya sekali ketika kita mengeluarkan sikap dengan dalil agama, padahal tanpa dasar yang jelas. Kalau menurut ta'limul muta'alim itu mardudatun latuk balu. Oke, ketika kita melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu, tanpa didasari dalil, maka mardudatun latuk balu, ditolak tuh diterima. Ya. Wakuluman bigueri ilmin ya malu amaluhu mardudatun latuk balu. Oke, tali. Nah, kita akan membaca nih ya, sikap MUI ini seperti apa. Mudah-mudahan MUI itu, saya pengen lihat lah apa sih sikapnya. Ketua MUI dari NU Online, saya membaca ya. Redaksi Adan tak boleh diubah jadi ajakan jihad. Video singkat berdurasi 30 detik yang beredar di media sosial dengan menampilkan sekelompok orang sedang menyerukan Adan seraya menyisipkan kalimat hayya 'alal jihad, memantik respon dari berbagai pihak. Salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Khalil Nafis, pun menanggapinya dengan berbagai argumentasi. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengubah redaksi Adan. Coba telisik di dalam literatur sejarah. Ada gak ketika momentum perang Badar, ketika momentum perang Uhud, perang-perang yang ada Nabi di sana, kemudian datang waktu sholat, kemudian lafaz azannya ini diganti dengan hayya 'alal jihad? Ada gak tuh? Saya belum pernah menemukan. Kalau ada, mana? Ini kata Kiai Haji Khalil Nafis, itu tidak jelas argumentasinya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengubah redaksi Adan. Bahkan saat perang pun, ini diterangkan ya, katanya tidak ada redaksi Adan yang diubah oleh Nabi. Jelas ya saudara. Redaksi Adan itu tidak boleh diubah menjadi ajakan jihad, karena itu ibadah yang sifatnya taufiki atau langsung dari syariat, ungkap Kiai Khalil, seperti dikutip NU Online dari Facebook pribadinya. Ia kemudian menuliskan sebuah dalil yang melarang untuk menambah atau mengurangi redaksi Adan. Dalil tersebut dinukilkan dari kitab Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu karya Syekh Wabah Juhaili. Dengan demikian, Kiai Khalil berharap agar masyarakat tidak mengubah redaksi Adan yang sudah baku dalam Islam. Hal tersebut lantaran menurutnya panggilan jihad tidak perlu melalui Adan. Lebih jauh ia menegaskan bahwa jihad bukan hanya berkonotasi perang secara fisik saja, tetapi juga dalam memantapkan iman serta menguatkan umat Islam. Dan saya berharap masyarakat tenang dan tak perlu resah, dan jangan sampai terprovokasi untuk melakukan kekerasan dan kerusuhan. Harap pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah Depok, Jawa Barat ini ya. Lalu ia juga menerangkan bahwa Adan adalah panggilan untuk memberitahu waktu sholat dan melakukan salat secara berjamaah di masjid. Meskipun lanjutnya syariah masih menganjurkan agar Adan juga digunakan di waktu lain salat, seperti sunnah mengadani anak yang baru lahir atau saat jenazah diturunkan ke liang kubur. Maka di zaman Rasul
pernah dilakukan penambahan atau perubahan redaksi adzan manakala ada udzur yang menghalangi masyarakat datang ke masjid seperti hujan deras dan angin kencang. Sebelumnya, Ketua PBNU Haji Robikin M. Has juga telah merespon video adzan yang beredar di media sosial. Ia menyatakan bahwa dalam konteks negara bangsa yang telah merdeka seperti Indonesia, jihad harus dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dari segenap komponen untuk mewujudkan cita-cita nasional, mewujudkan perdamaian dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan ekonomi warga, serta menciptakan tata kehidupan yang adil dan beradab, ungkap Robikin. Oleh karena itu, lanjutnya, di tengah kehidupan yang plural seperti di negeri ini, ia mengajak semua pihak untuk memperkuat toleransi dan saling menghargai, baik terhadap sesama maupun antar pemeluk suatu agama, etnis, dan budaya. Kita harus memperkuat toleransi dan saling menghargai baik sesama maupun antar pemeluk suatu agama, etnis, budaya, tegasnya. Lalu ia pun memberi ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih untuk memperkuat persaudaraan kemanusiaan sebagai sesama anak cucu Nabi Adam. Ya. Mari kita kokohkan persatuan dan kesatuan. Kita perkuat persaudaraan sesama warga bangsa dan persaudaraan kemanusiaan sebagai sesama keturunan anak cucu Nabi Adam alaihi salam, ujar Robikin. Selanjutnya, ia memberikan imbauan khususnya kepada Nahdiyin untuk tidak terpengaruh terhadap hasutan. Lebih-lebih, Robikin berharap agar jangan sampai pula masyarakat terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja memprovokasi. Jangan terpengaruh hasutan, apalagi terprovokasi. Agama jelas melarang keterpecah belahan dan menyuruh kita bersatu dan mewujudkan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat, pungkasnya. Oke, jelas ya saudara. Banyak sekali kemudian para tokoh yang kemudian akhirnya angkat suara, karena sangat berbahaya sekali ketika jihad dimaknai angkat senjata perang. Untuk konteks hari ini dan untuk konteks Indonesia. Karena apa landasannya? Sehingga mengharuskan angkat senjata dan perang. Dan siapa yang mau diperangi? Satu kali lagi, mayoritas Indonesia masyarakatnya Islam. Mau perang antara sesama agama? Mau mentumpahkan darah sesama anak bangsa? Berbahaya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.